Oke teman-teman semua, kita kembali di channel Media KID. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal TK Matematika model PGK atau pilihan ganda kompleks. Nah, di soal ini memang agak rumit ya, karena ini kita akan menghadapi satu soal dengan beberapa pilihan dan isinya hanyalah benar dan salah. Jadi satu soal nanti bisa jadi lebih dari 2 menit ya teman-teman ya, tergantung dari durasi dan kecepatan kita untuk mengerjakan satu soal tersebut. Oke, langsung saja ke soal-soalnya teman-teman ya. Untuk soal yang pertama ini ya, ibu membeli 5 kotak pensil, setiap kotak pensil berisi 12 pensil. Jadi satu kotak itu ada 12 pensil dan pensil tersebut akan diberikan pada 6 anak yang sama banyak. Jadi 6 anak itu akan mendapatkan jumlah pensil yang sama ya teman-teman ya. Setiap anak mendapatkan 10 pensil. Nah, dari sini sudah diketahui ya teman-teman ya, kalau satu anak nanti akan mendapatkan sekitar 10, berarti kalau 6 itu sama dengan 60 pensil ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja ya. Yang pertama, jumlah kotak pensil yang dibeli ibu adalah 60 pensil. Ini benar ya, karena jumlahnya 60. Kita bisa mencarinya dengan 5 kali 12 atau 6 kali 10. Jawabannya adalah benar ya. Oke, yang kedua, jika ada 4 anak, setiap anak akan mendapatkan 15 pensil. Berarti langsung saja 60 ini kita bagi 4 ya kan, sama dengan 15. Berarti jawabannya adalah benar. Pensil diberikan lebih dari 50 pensil karena jumlahnya 60, otomatis ini lebih besar daripada 50. Ini juga benar. Sisa pensilnya setelah pembagian adalah 1. Nah, ini yang mustahil ya teman-teman ya, karena setiap anak itu mendapatkan 10 pensil dari 6 anak yang ada, berarti tidak ada satupun pensil yang tersisa karena sudah dibagikan sampai habis. Berarti yang terakhir ini adalah salah. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Pak Rudi menabung 2 juta di bank dengan bunga tunggal 6% per tahun. Setelah 9 bulan Pak Rudi mengambil tabungannya. Nah, ini kita lupakan masalah riba ya. Kita lanjut ke penghitungan bunganya setiap tahun. Jadi 6% itu adalah 6/100 ya teman-teman ya. Nah, kita langsung fokus di soalnya. Bunga yang diterima Pak Rudi adalah 90.000. Jadi ini bunga selama 1 tahun. Nah, apakah ini benar? Kita buktikan ya. 6/100 ya kan, dikali 2 juta. Oke, sama dengan 12 ya teman-teman ya. Nah, 120.000 berarti ini salah ya teman-teman ya. Oh ya, ini 1 tahun, berarti ini tinggal kita bagi atau 3 kali dengan 9/12 ya teman-teman. Nah, berarti jawabannya benar ya. Untuk yang pertama kita centang karena benar ya. Acuannya ini ya, jangan kita terkecoh dengan ini per tahunnya. Per tahun ini adalah aturan dasar, tapi di sini ada syarat yang kedua yaitu setelah 9 bulan ya teman-teman. Oke, total tanggungan Pak Rudi setelah 9 bulan adalah 2.900.000. 2 juta kan awal ya. Kemudian kita tambahkan ini, hasilnya adalah sekitar 2.090.000. Berarti salah ya teman-teman ya, kebanyakan nolnya ini. Nah, oke, bunga 1 bulan sama dengan 15.000. Nah, kita kali, berarti kita acuannya adalah 9 bulan tadi. Jika 9 bulan adalah 90.000, berarti 1 bulannya kita bagi 9 ya kan, sama dengan 10.000. Nah, ini 15.000 berarti salah ya teman-teman ya. Oke, lanjut berikutnya. Jika menabung 1 tahun, bunga yang didapatkan adalah 180.000. Bisa dilihat, jika 1 tahun kita tadi sudah menghitungnya ya. Rumusnya adalah 6/100 dikali 2 juta, itu mencari 1 tahun, dan hasilnya adalah 120.000, bukan 180.000. Berarti ini salah ya. Berdasarkan penghitungan kita tadi, dari keempat pernyataan ini yang benar hanya yang pertama ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Sebuah lapangan berbatu bersegi panjang dengan panjang 45 meter dan lebar 30 meter. Nah, kita gambar dulu ya. Ini panjangnya, misalkan tidak presisi seperti aslinya, 30 meter ya kan, dan lebarnya 45 meter. Di sekeliling lapangan pasang lampu dengan jarak 5 meter. Nah, ini kata kuncinya, 5 meter antar lampu ya teman-teman ya. Berarti kalau udah seperti ini nanti akan ada operasi pembagian ya. Dan ini bisa kita lihat kata kunci berikutnya adalah di sekeliling ya kan. Berarti ini kita tidak mencari luas, tapi kita mencari kelilingnya ya. Oke, lanjut ke pernyataan, benar atau salah. Setelah kita membaca, langsung kita ke pernyataan. Lapangan tersebut adalah 150 meter ya, bagi yang ingat rumus keliling.
rumus keliling itu adalah 2 kali panjang ditambah lebar, ini dikurung ya, berarti 2 dikali 75 sama dengan 150 meter persegi. Jawabannya ini ada perseginya teman-teman ya. Jawabannya adalah ini ya, benar ya, berarti pernyataan pertama. Kemudian banyak lampu yang dibutuhkan adalah 25 buah, berarti ini akan memberikan operasi pembagian ya teman-teman ya. 150 dibagi 5 sama dengan 30, jadi ada 30 lampu dan ini 25, berarti jawabannya tidak tepat. Oke, lanjut berikutnya, luas lapangan tersebut adalah 1250 meter persegi. Ini menggunakan rumus luas yaitu panjang kali lebar sama dengan 45 dikali 30. Nah, kita fokus ke 3 kali 45 nya, ya kan, 5 1 ya kan, 1350 meter persegi, masih lebih besar ini ya daripada ini, berarti jawabannya tidak tepat karena hasilnya adalah 1350 meter persegi, sedangkan di pernyataan ini adalah 1250 meter persegi. Oke, kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Jika jarak lampu di bawah menjadi 3 meter, diperlukan 50 lampu. Benar atau salah? Kita coba ya. 150 meter ya kan kelilingnya, kemudian kita bagi 3 sama dengan 50. Nah, jawabannya benar ya. Kita centang. Nah, dari keempat pernyataan ini yang benar hanya 2, yaitu pernyataan pertama dan pernyataan yang 4. Oke, lanjut ke 4 teman-teman ya. Data nilai ulangan matematika 10 siswa adalah ini ya, 7, 8, 6, 9, 7 ya kan, dan seterusnya ini. Kemudian kita langsung fokus ke pernyataan benar dan salahnya. Nilai rata-rata ulangan matematika adalah 7,5. Kita mencari min atau rata-rata ya teman-teman ya. Jadi ini kita jumlahkan dulu, kemudian kita bagi dari jumlahnya siswa ya teman-teman ya. Oke, kita jumlahkan dulu. Hasil dari semuanya adalah 75 ya teman-teman ya. Kemudian ini akan kita bagi 10 sama dengan 7,5. 10 ini dari jumlah siswanya ya teman-teman ya. Oke, hasilnya ini ya 7,5, berarti yang pertama adalah benar. Nah, kemudian nilai yang paling sering muncul atau modus adalah 7 dan 8. Apakah benar? Kita lihat ya. 7 ini jumlahnya ada 2 ya teman-teman. 1, 2, 3. Ada 3 bukan 2 ya. Berarti ini 7 benar ya. Kemudian apakah 8? 1, 2, 3. Nah, benar ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Berarti ini juga benar. Pernyataan kedua dinyatakan benar. Nah, kita lanjut yang pernyataan ketiga. Nilai tertinggi adalah 9 dan nilai terendah adalah 6. Benar ya teman-teman ya. Nilai tertinggi 9 dan nilai terendahnya adalah 6. Ini juga benar. Dan pernyataan terakhir, selisih antara nilai tertinggi dan terendah adalah 3. 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Benar sekali. Nah, oke. Dari keempat pernyataan pada nomor 4 ini ternyata benar semua teman-teman ya. Lanjut nomor yang 5. Cuma ini ada soal dengan rumus jarak waktu ya teman-teman ya. Oke, kita baca dulu ya. Sebuah mobil menempuh jarak 240 km dengan kecepatan ini, berarti ini jaraknya ya kan. Ini kecepatan ya kan. Mobil berangkat pukul ini, waktunya ini, dan istirahat 30 menit. Berarti nanti kita akan nambahkan 30 menit di perjalanan. Langsung fokus di pernyataan benar atau salah. Waktu tempuh mobil tanpa istirahat adalah 4 jam. Kita hitung ya waktunya ya. Waktu atau time itu sama dengan jarak dibagi kecepatan ya kan. Jaraknya 240. Kita lupakan satuannya dulu. Per 60 ya kan, sama dengan berapa ini? Jam. Oke, kita sudah ketemu 3 jam ya teman-teman ya. Berarti kalau ditambah ini waktu mobil tanpa istirahat adalah 4 jam, ini jawabannya kurang tepat atau tidak tepat ya teman-teman ya. Karena kalau tanpa istirahat kalau kita mau 30 menit, maka ini hanya menghasilkan 3 jam. Berarti pernyataan pertama adalah salah. Nah, mobil tiba di tujuan pukul 11.30, berarti 3 jam ini akan kita tambahkan dengan 07 ini. Hasilnya adalah 10.30 WIB. Ya kan? Kemudian kita tambahkan 30 menit perjalanan, berarti 30 menit hasilnya adalah 11.00 WIB. Nah, jawabannya ini juga tidak tepat karena ini adalah 11 lebih 30 atau setengah 12, berarti pernyataan yang kedua dinyatakan salah. Nah, yang pernyataan ketiga, dalam 2 jam pertama mobil menempuh 125 km. Kita tidak perlu pusing ya teman-teman ya. Kita sudah tahu kalau ini ya kan hasilnya adalah 3 jam ya kan. Berarti nanti 3 jam untuk mencapai 2 jam ini, berarti kita menggunakan persamaan 2/3 ya kan, dikali 240. Ini di 240 km kali 80 ya kan, dikali 2 160 km.
Berarti jawabannya adalah 160 km dan ini adalah 125 km. Ini tidak cocok, berarti kita nyatakan salah. Oke, kita masuk ke pernyataan yang terakhir. Jika kecepatan ikan menjadi 80 meter per jam, waktu tempuh menjadi 2 jam. Nah, kita langsung menggantinya ya. Berarti kita mencari waktu tempuh itu time ya kan, atau W. Kalau bahasa Indonesia W, jaraknya 240 ya kan per 80 sama dengan berapa? Oke, 3 jam. Berarti ini salah ya teman-teman ya. Pernyataan yang terakhir adalah salah karena jawabannya adalah 3 jam. Oke, karena saya ada sedikit kesalahan ya, kita coba ulangi dulu dari yang pertama. Ini saya ada kesalahan dari pembagian tadi. Yang ini benarnya adalah 4 jam. Berarti yang pertama ini dinyatakan benar ya teman-teman ya. Oke, benar. Kemudian mobil biasanya 11.30 ini juga benar ya teman-teman ya, karena 07 ini kalau ditambah dengan 4 jam ini sama dengan 11 tambah 30 sama dengan 11.30 itu sendiri. Berarti ini benar ya. Jadi maaf ya, tadi ada kesalahan perhitungan di sini karena 240 bagi 60 itu adalah 4 jam bukan 3 jam. Dalam 2 jam pertama belum menempuh 150 km. Kita ini kalau untuk ini benar ya teman-teman ya, karena 2/3 ini seperti ini ya. Kita cari dulu ya. 2/4, 4 nya dari 240 ya kan, 4 kita cara seperti ini, hasilnya adalah 60 kali 2 sama dengan 120. Berarti pernyataan itu salah, jadi yang benar tetap 2 ini, pernyataan yang pertama dan yang kedua ya. Jadi mohon maaf ya, saya ada kesalahan perhitungan di nomor 5, terutama di bagian pembagian yang pertama dan kedua. Oke, sekian penjelasan dari saya terkait latihan soal TK Matematika model pilihan ganda kompleks, di mana nanti kita akan dihadapkan dengan beberapa pilihan fakta ataupun pernyataan benar atau salah. Jangan lupa belajar dan tetap berlatih matematika agar bisa menghadapi soal semacam ini dengan lebih cepat dan lebih mudah. Sekian dan terima kasih.